Oke, kita bahas ini yuk. Demam mobil listrik atau EV kan lagi melanda di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tapi nih, di tengah semua hype ini, sebenarnya ada bom waktu yang lagi jalan di bawah setiap mobil listrik itu. Apa itu? Ya, baterainya sendiri. Jadi apa yang terjadi kalau sumbunya udah habis? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua obrolan kita. Soalnya, baterai mobil listrik itu bukan kayak baterai ABC yang bisa kita lempar gitu aja ke tempat sampah. Ini tuh jantungnya revolusi otomotif. Jadi, apa yang kita lakuin setelah jantung ini berhenti berdetak buat mobil, itu yang nentuin seberapa hijau sih revolusi ini sebenarnya. Ini ujian sesungguhnya. Oke, pertama-tama, kita pahami dulu peran utamanya ya. Selama masa hidupnya di dalam mobil, baterai ini tuh ibaratnya superhero-nya. Tenaganya luar biasa. Ini adalah kehidupan pertamanya, dan ini pekerjaan yang super berat. Bayangin deh, baterai ini harus siap ngasih tenaga instan buat nyalip di tol. Dan pada saat yang sama, harus bisa bawa kita jalan ratusan kilometer sekali cas. Bener-bener kerja rodi kan? Tapi, ya namanya juga barang kan, nggak ada yang abadi. Setelah ribuan kali dicas dan dipakai, performa baterai ya pasti mulai menurun. Nah, disinilah titik di mana kehidupan pertamanya di dalam mobil harus berakhir. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kata pensiun di sini bukan berarti mati total. Baterai EV itu biasanya dipensiunkan dari mobil pas kapasitasnya turun sampai sekitar 70 atau 80%. Mungkin buat mobil jarak tempuhnya jadi kurang oke, tapi coba bayangin, baterai itu masih nyimpan energi segitu gedenya. Dan disinilah masalahnya muncul. Di satu sisi, baterai ini masih punya banyak tenaga. Di sisi lain, dia juga bom waktu buat lingkungan. Tanpa rencana yang jelas, jutaan baterai bekas ini bisa jadi masalah limbah yang serius banget. Isinya kan bahan kimia dan logam berat yang bisa mencemari tanah dan air kita kalau nggak diurus benar-benar. Ini sisi gelap dari elektrifikasi. Tapi, gimana kalau akhir dari satu cerita ini sebenarnya adalah awal dari petualangan yang baru? Nah, ini dia solusi super inovatif yang lagi dikembangin di seluruh dunia, ngasih baterai-baterai ini kehidupan kedua. Jadi intinya gini, baterai yang udah nggak kuat lagi buat kerja rodi di mobil, ternyata masih lebih dari cukup buat pekerjaan lain yang lebih santai. Ibaratnya dari atlet lari maraton, sekarang dia pindah jadi pekerja kantoran yang tugasnya lebih stabil. Dan kantor barunya ini namanya BSS atau Sistem Penyimpanan Energi Baterai. Gampangnya, anggap aja ini kayak power bank raksasa yang pinter banget. Baterai-baterai bekas dari mobil listrik ini dirakit ulang buat jadi bagian dari sistem penyimpanan energi skala besar. Dan gunanya tuh banyak banget loh. Bayangin, baterai ini bisa nyimpan energi dari panel surya di atap rumah kita pas siang, terus dipakai malamnya. Atau bisa jadi backup power buat rumah sakit atau data center. Dan yang paling penting, dengan memakai ulang baterai ini, kita mengurangi kebutuhan buat nambang bahan baku baru. Ini keren banget buat konsep ekonomi sirkuler. Prosesnya sendiri tuh jujur aja keren banget. Jadi para insinyur bakal bongkar baterai mobilnya, terus ngetes satu per satu sel di dalamnya. Mereka pilih sel-sel yang masih sehat, terus dirakit lagi jadi modul baru. Nah, modul ini nanti disambungin sama software canggih yang namanya BMS, buat mastiin semuanya aman dan efisien. Idenya kedengaran keren banget kan? Tapi, mari kita kembali ke realita di Indonesia. Nah, disinilah ceritanya bergeser dari inovasi teknologi ke tantangan kebijakan yang, wow, lumayan rumit. Kutipan dari pejabat pemerintah ini nunjukin kalau kesadaran itu sebenarnya ada. Pemerintah kita tahu tsunami baterai bekas ini bakal datang. Cuma, ya itu, sadar aja kan nggak cukup buat bikin sistem yang benar-benar jalan. Dan ini dia nih, biang keroknya. Di satu sisi, industrinya udah lari kencang. Di sisi lain, potensi daur ulangnya ada. Tapi, di tengah-tengahnya ada jembatan yang bolong. Itulah yang disebut para ahli sebagai kesenjangan regulasi. Kita punya aturan soal limbah secara umum, tapi nggak ada aturan main yang spesifik dan jelas buat baterai EV. Jadinya ya abu-abu. Perbandingan ini nunjukin banget betapa jauhnya kita ketinggalan. Coba lihat sisi kiri, pendekatan kita tuh masih umum banget. Klasifikasinya nggak jelas. Sementara di kanan, praktek global itu aturannya udah jelas, udah kayak papan catur. Di negara lain, setiap baterai punya semacam KTP digital buat dilacak. Dan yang paling penting, mereka punya aturan ketat yang namanya EPR, atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya Indonesia bisa menutup siklus ini dan beneran memanfaatkan potensi ekonomi sirkuler dari baterai mobil listrik?
Jawabannya menurut para ahli ada di penguatan hukum. Mereka merekomendasikan adanya lex spesialis atau hukum khusus. Gini deh analoginya, kita kan nggak pakai aturan umum soal logam buat ngatur emas kan? Aturannya pasti spesifik. Nah sama juga, kita nggak bisa pakai aturan umum soal sampah buat ngatur baterai EV yang super kompleks dan berharga ini. Peraturan ini harus memaksa produsen buat tanggung jawab. Oke, biar lebih jelas lagi soal EPR ini, sederhananya, ini artinya perusahaan yang jual mobil listrik, dia juga yang bertanggung jawab buat ngambil lagi baterai bekasnya, dan mastiin baterai itu dipakai lagi atau didaur ulang dengan benar. Jadi mindsetnya berubah, dari jual terus lupa, jadi jual dan urus sampai akhir. Ini kunci utamanya. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke sini. Teknologinya udah ada, potensinya buat lingkungan dan ekonomi juga gede banget. Tapi, teknologi aja nggak cukup. Tanpa aturan yang pinter, sistem pelacakan yang andal, dan komitmen kuat dari industri, kesempatan emas ini bisa-bisa malah jadi bencana lingkungan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak kita lakuin? Tapi, mau nggak kita lakuin sebelum terlambat?